in the last quarter. You are seeing that drag, but one of the things And we're watching as the Chinese tech companies join the bandwagon, most recently with Baidu and their announcement of their Ernie bot. Tencent sering dijuluki The King of Chinese Internet, Raja Internet China, karena dominasinya di berbagai sektor teknologi, termasuk media sosial, game, dan layanan digital di Tiongkok. Selain itu, karena investasinya yang luas dalam berbagai perusahaan teknologi global, Tencent juga dijuluki The Silent Giant, karena pengaruh besarnya yang tidak selalu terlihat di permukaan. Kali ini kita akan membahasnya, salah satu raksasa teknologi dunia yang telah mengubah cara kita berinteraksi secara digital yang bernama Tencent dan telah menjadi pemain kunci di dunia teknologi global. Penasaran bagaimana perusahaan ini tumbuh dan apa saja inovasi yang mereka bawa? Yuk, simak video ini sampai habis. Tencent didirikan pada tahun 1998 oleh Ma Huateng, juga dikenal sebagai Pony Ma, bersama dengan 4 orang rekannya, yaitu Zhang Zhidong, Tony Zhang, Xu Chenye, Chen Yidan, Charles Chen, dan Zheng Liqing. Tencent didirikan di Shenzhen, China, dan bernama Tencent Inc. Awalnya Tencent membuat produk pesan instan yang bernama OICQ dan direspon baik oleh masyarakat China. Tencent mengubah nama produk pesan instan mereka dari OICQ menjadi QQ karena ancaman hukum dari ICQ dan pemiliknya, AOL. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci. Ancaman hukum OICQ, yang merupakan singkatan dari Open ICQ, terlalu mirip dengan nama layanan pesan instan ICQ yang sudah ada dan dimiliki oleh AOL. Karena kemiripan ini, ICQ mengancam untuk menggugat Tencent atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Untuk menghindari tuntutan hukum dan mempertahankan layanan mereka, Tencent memutuskan untuk mengubah nama produk mereka menjadi QQ. Perubahan nama ini dilakukan pada tahun 2000 setelah Tencent kalah dalam gugatan terhadap AOL. Nama QQ dipilih karena bunyi Q dalam bahasa Inggris mirip dengan kata cute dalam konteks Cina, yang memberikan kesan yang menyenangkan dan mudah diingat. Ini juga membantu dalam rebranding layanan untuk menjadi lebih unik dan berbeda dari ICQ. Sebagai salah satu layanan pesan instan terbesar di China, QQ masih memiliki basis pengguna yang signifikan, meskipun jumlah pengguna aktif bulanan telah menurun dari puncaknya. Pada Maret 2023, dilaporkan bahwa ada sekitar 597 juta akun QQ aktif bulanan. Salah satu momen penting dalam pendanaan awal Tencent adalah ketika perusahaan media Afrika Selatan, Naspers, membeli 46,5% saham Tencent pada tahun 2001. Ini menjadi titik balik bagi Tencent karena investasi ini memberikan sumber daya finansial yang signifikan untuk ekspansi lebih lanjut. Tencent Holding Ltd kemudian melantai di bursa saham Hong Kong pada 16 Juni 2004, yang juga membuka jalan bagi lebih banyak pendanaan melalui penawaran saham publik. Tencent berhasil mengumpulkan sekitar 1,5 miliar Hong Kong dolar, yang setara dengan sekitar 192 juta dolar Amerika, pada saat itu berdasarkan kurs tukar dari tahun 2004. WeChat adalah aplikasi pesan instan yang dikembangkan oleh Tencent, sebuah perusahaan teknologi multinasional dari China. Berikut adalah sejarah singkat pembuatan WeChat. Pengembangan awal, Project WeChat dimulai pada Oktober 2010 di Tencent Guangzhou Research and Project Center. Nama asli aplikasi adalah Weixin, yang diusulkan oleh Ma Huateng, CEO Tencent. Pengembangan aplikasi ini dipimpin oleh Alan Zhang, yang dikenal sebagai bapaknya WeChat. Tujuan awalnya adalah untuk menciptakan sebuah platform pesan instan yang bisa bersaing dengan aplikasi pesan instan lain pada saat itu, mengingat penetrasi smartphone yang semakin meningkat. Peluncuran Weixin pertama kali diluncurkan di China pada Januari 2011. Pada bulan ini, aplikasi tersebut hanya tersedia untuk pengguna di China dan hanya mendukung bahasa Mandarin.
Ekspansi internasional. Dengan tujuan untuk ekspansi global, pada April 2011, Weixin kemudian diubah namanya menjadi WeChat untuk pasar internasional. Versi internasional ini mulai tersedia dengan dukungan berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, dan lain-lain. Pertumbuhan pengguna. Dalam waktu singkat, WeChat menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Pada Mei 2011, jumlah pengguna WeChat mencapai sekitar 5 juta. Pada akhir 2011, jumlah ini melonjak menjadi 50 juta pengguna. Dan pada Maret 2012, WeChat telah mencapai 100 juta pengguna. Fitur baru, salah satu kunci sukses. WeChat adalah kemampuannya untuk terus memperkenalkan fitur-fitur baru yang inovatif, seperti pesan suara Hold to Talk, mirip walkie-talkie, yang dirilis pada 2011, yang meningkatkan adopsi pengguna secara signifikan. WeChat kemudian menambahkan berbagai fitur lain seperti panggilan video, pembayaran mobile, dan mini program yang memungkinkannya menjadi super app. Penyebaran di pasar global. WeChat tidak hanya populer di China tetapi juga memperluas pengaruhnya ke luar negeri, meskipun dominasinya di luar China tidak sebesar di dalam negeri. Aplikasi ini tersedia di berbagai platform OS seperti Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone, dan Symbian. Kerjasama dan promosi. Untuk memperkuat posisinya di pasar internasional, WeChat berpartisipasi dalam berbagai kerjasama dan promosi, termasuk dengan perusahaan media dan telekomunikasi di berbagai negara. Di Indonesia misalnya, WeChat bekerja sama dengan MNC Group untuk ekspansi lokal. WeChat sekarang dikenal sebagai salah satu aplikasi komunikasi terbesar di dunia, dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan, dan telah berkembang menjadi platform yang mengintegrasikan berbagai layanan dari pesan instan hingga e-commerce dan pembayaran digital. Tencent, sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, telah melakukan banyak investasi dan akuisisi di industri gaming untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam sektor ini. Berikut adalah beberapa contoh signifikan dari strategi investasi dan akuisisi Tencent dalam industri gaming. Investasi. Riot Games. Pada 2011, Tencent membeli 93% saham Riot Games, yang kemudian menjadi 100% pada 2015. Riot Games dikenal sebagai pengembang League of Legends. Epic Games. Tencent mengakuisisi 40% saham Epic Games pada Juni 2012, yang kemudian meningkat menjadi sekitar 48,4% pada tahun 2021. Epic Games adalah pembuat Fortnite dan pengembang mesin game Unreal Engine. Supercell. Pada 2016, Tencent membeli 84% saham Supercell, perusahaan di balik game mobile populer seperti Clash of Clans dan Clash Royale. Ubisoft. Tencent memiliki sekitar 10% saham di Ubisoft, yang diumumkan pada tahun 2018. Ada juga spekulasi tentang kemungkinan akuisisi lebih besar atau privatisasi perusahaan ini. Activision Blizzard. Tencent memiliki sekitar 5% saham dalam Activision Blizzard, meskipun ini adalah investasi pasif dan tidak mempengaruhi kontrol operasi perusahaan. Akuisisi. Sumo Group. Pada Juli 2021, Tencent mengakuisisi Sumo Group, pengembang game Inggris yang dikenal dengan game seperti Crackdown 3, dengan nilai kesepakatan sekitar 919 juta pound, sekitar 1,27 miliar dolar. Dontnod Entertainment. Pada Januari 2021, Tencent menginvestasikan sekitar 30 juta euro untuk mendapatkan saham di Dontnod Entertainment, pengembang di balik seri Life is Strange. Jaeger. Pada Februari 2020, Tencent membeli sebagian saham dari Jaeger, studio game Jerman yang terkenal dengan Spec Ops: The Line. Platinum Games. Tencent membeli bagian dari studio game Jepang ini pada 2020, meskipun persentase kepemilikan tidak diungkapkan publik. Fatshark. Tencent juga membeli 36% saham dari Fatshark, pengembang Warhammer Vermintide 2, pada tahun 2019. Ekspansi global. Investasi ini membantu Tencent untuk memperluas jangkauan globalnya, tidak hanya di China tetapi juga di pasar internasional.
Tencent sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia telah menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi sepanjang perjalanannya. Berikut adalah beberapa di antaranya. Tantangan, persaingan ketat. Tencent berhadapan dengan kompetisi kuat dari perusahaan teknologi lain di China, seperti Alibaba dan ByteDance. Ini termasuk dalam bidang gaming, media sosial, dan e-commerce. Misalnya, pada Januari 2024, Pony Ma, CEO Tencent, mengakui bahwa bisnis video game mereka mulai mendapat tantangan serius dari rival-rivalnya. Regulasi pemerintah. Pemerintah China telah menerapkan regulasi ketat terhadap perusahaan teknologi, termasuk Tencent. Ini meliputi aturan tentang waktu bermain game untuk anak-anak, privasi data, dan modal ventura. Misalnya pada 2023, China mengeluarkan aturan baru yang menyasar platform seperti Tencent dengan tujuan mengurangi kecanduan anak bermain game. Inovasi dan produk baru. Ada tekanan besar untuk terus berinovasi dan menghasilkan produk baru yang bisa bersaing di pasar global. Tencent telah menunjukkan kekhawatiran ini dengan mengakui bahwa mereka merasa kalah dalam hal inovasi produk baru. Kontroversi NBA dan Hong Kong 2019. Tencent memutuskan untuk menghentikan penyiaran pertandingan NBA di China setelah manajer umum Houston Rockets, Daryl Morey, mendukung protes di Hong Kong melalui tweet. Ini menunjukkan bagaimana Tencent bereaksi terhadap isu-isu politik yang sensitif, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah China. For Daryl exercising his freedom of expression. Akuisisi dan pengaruh di industri game. Akuisisi Tencent terhadap studio game global seperti Ubisoft dan Kuro Games telah menimbulkan kontroversi mengenai bagaimana Tencent akan mengelola ini dan apakah mereka akan mempertahankan identitas dan kreativitas studio tersebut. Misalnya, dengan Ubisoft, ada kekhawatiran tentang kemungkinan komersialisasi agresif dan dampaknya terhadap franchise seperti Assassin's Creed. Privasi dan keamanan data. Seperti banyak perusahaan teknologi, Tencent juga menghadapi pertanyaan terkait privasi pengguna dan keamanan data, khususnya di luar China, di mana ada kekhawatiran tentang bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh Tencent. Kontroversi game terbaru, game Light of Motiram dari Tencent, dikritik karena diduga meniru elemen dari game Horizon milik Sony, menimbulkan perdebatan tentang kreativitas dan etika dalam industri game. Tencent telah merespons beberapa dari tantangan dan kontroversi ini dengan berbagai strategi, termasuk diversifikasi investasi, meningkatkan inovasi internal, dan menyesuaikan diri dengan regulasi pemerintah. Namun, dengan posisi mereka sebagai perusahaan teknologi raksasa, tantangan dan kontroversi ini kemungkinan akan terus menjadi bagian dari perjalanan bisnis mereka. Tencent, sebagai konglomerat teknologi multinasional yang besar dari China, telah mendapatkan berbagai penghargaan dan pengakuan di berbagai bidang, termasuk teknologi, hiburan, dan inovasi. Berikut adalah beberapa contoh penghargaan dan pengakuan yang telah diterima oleh Tencent. Esports dan gaming. Tencent memiliki divisi permainan yang sangat besar, dan beberapa produknya seperti Honor of Kings telah mendapatkan pengakuan internasional. Mereka telah menginvestasikan dana besar untuk membesarkan ekosistem e-sports global, termasuk untuk game ini, dengan dana lebih dari 239 miliar rupiah untuk tahun 2024. Penghargaan bisnis dan teknologi. Tencent dan anak perusahaannya sering mendapat penghargaan atas inovasi dan kontribusi mereka dalam teknologi dan bisnis. Misalnya, Tencent Cloud dan M-Cash di Indonesia telah perkenalkan solusi teknologi AI yang mendapat penghargaan dari Tencent Cloud International. Penghargaan untuk produksi konten. Produksi drama dan film dari Tencent juga mendapat pengakuan, seperti drama You Are My Glory yang memenangkan Golden Goose Awards di tahun 2022. Tencent juga terlibat dalam berbagai kolaborasi dan investasi yang menghasilkan penghargaan atau pengakuan di bidang lain seperti AI, cloud computing, dan pengembangan game. Namun, dengan pertumbuhan besar dan pengaruh mereka, Tencent juga menghadapi kritik dan pertanyaan tentang praktik bisnis mereka, termasuk isu-isu terkait keamanan data dan keterlibatan dengan pemerintah China.